Oke, selamat pagi atau selamat malam ya. Ketemu lagi sama gue di channel gue Nasir Gempil. Kali ini gue mau kasih tutorial Photoshop ya, yang biasa gue pakai dan mudah dipelajari bagi pemula-pemula lah. Jadi yang pertama gue buka dulu Photoshopnya ya, seperti ini. Jadi ketika kita buka ini blank seperti ini, nggak ada apa-apa, kecuali kita nanti bakal bikin ngedit foto atau video atau gambar-gambar lain lah. Oke, yang pertama masukin salah satu gambar dulu aja lah ya, nanti biar untuk belajar lebih mudah, yaitu klik file, new, kita tentukan besarnya apakah menggunakan mili, senti, pixel, dan sebagainya. Ini sini gue menggunakan mili aja ya. Dan untuk resolusi ini mempengaruhi juga loh ya, mempengaruhi kalian hasil yang kalian dapat nanti sedetail apa. Kalau resolusinya rendah ya detailnya agak pecah gitu, tapi kalau resolusi tinggi detailnya akan lebih jelas, namun size gambarnya itu jadi lebih besar seperti itu. Coba kita menggunakan resolusi 200 saja. Oke, sudah semua ini kita masukin gambar ini ya, tarik ke sini langsung. Kalau di Photoshop CS3 ini kalau kita masukin gambar tuh langsung bikin project baru seperti ini. Tapi kalau kita di Photoshop CS5 atau di atasnya, otomatis gambar bakal masuk ke sini kalau kita drag. Jadi kalau Photoshop CS3 kita harus tarik lagi gini, masukin sini. Nah, seperti ini. Nah, kita minimize dulu ini, kita gedekan ini. Nah, di sini kan gambar yang gue drag tadi itu agak kegedean. Nah, untuk memperkecil, untuk biar kelihatan semua dalam semua sini, dalam layar ini, kita pencet Ctrl T namanya. Nah, akan muncul seperti ini kan. Nah, kita tinggal kecilkan. Kalau untuk mengecilkan, biasakan mengecilkan dari pojok ya, jangan dari samping atau dari atas. Kalau dari pojok itu lebih proporsional kayak gini. Nah, seperti ini ya. Kita fullin aja lah biar enak. Oke, kalau sudah tekan enter atau pencet ini. Oke, kita turunkan dulu. Oke, setelah kita punya project ini, kita coba perkenalan dengan tools-toolsnya di Photoshop. Yang pertama di atas ini adalah namanya Move Tools. Move Tools itu berguna untuk kalau kita klik seperti ini, kita pencet layar satu ini. Ya, layar satu adalah gambar yang kita drag pertama tadi, background adalah yang putih ini. Kalau background sih kita nggak bisa macam-macamin ya, karena udah terkunci seperti ini. Tapi kalau layar satu kita bisa otak-atik. Contoh kita layar satu menggunakan tools Move Tools. Nah, gunanya Move Tool itu cuman buat ini, kita bisa kemana-manain, kanan kiri atas bawah dan sebagainya. Seperti itu Move Tool. Nah, kalau untuk Marquee Tools ini sih gue jarang pakai juga sih. Itu gunanya ya kayak Move Tools, cuman lebih ke detail layernya lah, seperti itu. Kayak gitu kan. Kalau Move Tool kita pindahin, kalau Marquee Tool
kita kayak freeze semua ini, habis kita foto, nah bakal ikut ini seperti ini. Oke, kita masuk ke namanya lasso tool. Lasso tool ini sebenarnya ada 3 macam ya. Kalau kita klik kanan ada lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Kita satu-satu dulu ya. Kita lasso tool. Lasso tool tuh kita kayak mau bikin ruangan kayak gini. Contoh kita di layer 1 aja lah ya. Tapi ruangan seperti ini. Di dalam bulatan ini, kalau kita tekan delete, dia bakal hilang seperti ini. Kita delete. Nah, untuk balikinnya Ctrl Z. Nah, tapi kalau kita pencet move tool yang di dalam bulatan ini, kita tarik, pisah ya. Seperti itu. Kita Ctrl Z lagi. Nah, begitupun juga polygon tool. Bedanya polygon tool itu lebih ke lurus-lurus sana ya. Kita tekan satu lagi. Setiap titik kita harus klik satu kali, klik satu kali. Ketika kita udah mau nyampe ujungnya, kita klik 2 kali biar otomatis nyambung ke ujungnya. Seperti yang di lasso tool tadi, ini gunanya sama. Kalau kita pencet move tool, kita bakal ngilangin dari sini. Kalau kita pencet delete, dia akan hilang seperti itu. Nah, kalau magnetic tool, lasso tool itu lebih kita sekali pencet, tinggal kita arahin kursornya, dia bakal ngikutin gambar seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau udah nyampe ujungnya, udah pencet 2 kali, klik 2 kali, seperti itu. Sama juga kalau kita menggunakan move tool atau kita menggunakan delete, hasilnya kayak sama seperti tadi, seperti itu. Yang keempat ini adalah quick selection. Gue sih jarang pakai ya kan, jadi nggak usah lah gue terangin. Kalau ini crop, kalian tentunya udah tahu lah kalau crop gunanya apa. Seperti tangan crop semuanya ini, yang di dalam abu-abu ini udah pasti hilang kalau kita enter seperti ini. Nah, kita tinggalkan yang warna putih tadi doang, seperti itu. Kalau ini adalah crop select and slice tool. Gue juga jarang pakai juga sih. Seperti ini, kita enter ya, kayak gini lah. Kalau ini saya sih jarang pakai kalau yang ini ya. Seperti itu. Lanjut ke, kita balikin dulu semuanya. Sekarang kita lanjut ke yang ini adalah spot healing brush. Juga jarang pakai. Untuk di sini brush tool. Brush tool, pencil toolnya juga dibuat kayak mau warna-warnain sih sebenarnya. Kita coba brush tool. Kita pilih warna pink, ya ungu aja, seperti ini. Nah, udah kayak mewarnai seperti ini. Tuh, pencil tool juga sama, color replace tool juga sama, mewarnai dan semuanya gitu. Terus lanjut ke clone stamp tool. Clone stamp tool ini aku jarang pakai juga sih. Nah, ini muncul apa ini? Oh, sambil ngeklik alt. Aku juga jarang pakai ini.
Kalau clone stem tool tadi itu mirip sama brush ya, jadi ya kayak pensil, kayak mewarnai dan sebagainya seperti itu. Kalau ini adalah history brush tool, gue juga jarang pakai karena juga jarang dipakai juga untuk orang-orang pengguna Photoshop ya. Nah ini yang eraser tool ini yang perlu kalian tahu ya. Eraser tool ada beberapa macam, yaitu eraser ini itu lebih ke manual menghapus. Ini pilihannya bisa pensil, bisa blok. Kalau kita pilih blok, kotak seperti ini. Kalau kita brush, dia bakal bulat, tapi untuk gede diameternya kita bisa gede kecilin di sini ya. Nah untuk background eraser tools, nah ini cuma kayak ngeklik aja sih, nggak terlalu kepake. Lebih ke mudah itu adalah magic eraser tools. Jadi kalau kita menggunakan magic eraser tools, sekali klik dalam satu warna itu bakal hilang seperti ini. Kita mau menghapus F dalam kata farewell nih, kita klik. Nah dalam satu warna itu bakal hilang. Itu lebih mudah dan gampang ya. Lalu kita ke namanya adalah gradient and pen bucket tool. Nah kalau kita menggunakan yang pen bucket tool, kita membeli warna aja. Kita pilih warna di bawah ini. Kita contoh kita menggunakan warna biru ya. Okein, habis itu kita rubah warna F ini. Maka F ini bakal berubah jadi biru. Kita klik. Nah seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan gradient tool, sekali kita klik nggak bisa, kita harus tarik seperti ini. Nah itu lebih mengubah dalam satu layer itu semua. Itu lebih digunakan sih kalau untuk gradient, lebih ke background ya. Contoh ini background, kita rubah. Nah bakal berubah kan. Nah, kalau untuk mengecek warna si gradient tuh, kita lihat di atas ini ada pilihan nih kan. Kita salah satu klik 2 kali ini. Nah kita tinggal milih warnanya, terserah kita mau menggunakan warna dasarnya ini atau kita bisa pilih sendiri. Seperti ini kita pilih dan sebagainya. Setelah selesai oke, dan kita tinggal pakai. Untuk pilihan gradient ini juga ada pilihan ini dari kiri ke kanan, dari tengah ke keluar seperti ini, dari atas ke bawah dan sebagainya seperti ini. Contoh kita yang radial gradient, kita coba. Nah seperti ini, belakang kanan kirinya hijau, dalamnya biru seperti itu. Terus lanjut ke blur tool. Blur tool itu kayak lebih membuat gambar kita jadi agak blur lah ya. Contoh nih kita kayak blur tool, kita blurkan yang F. Sorry kita kuatin, kita gedein. Oke kita coba, kita gedekan dulu gambarnya. Kita menggunakan Ctrl plus. Terus kalau kita mau narik, kita pencet spasi, tarik menggunakan mouse seperti ini. Nah, kalau kita blur dulu kayak gini, nggak terlalu jelas ya. Kita gedein diameternya lah. Oke, lagi gedean. Nah ini kita gunakan blur tool. Nggak terlalu anu sih. Jelasin, kita ngebahas jelasnya. Oh sorry, ini harusnya layer 1 dulu, lupa gue ya. Layer 1 kita blurkan. Nah itu udah kelihatan blur kan, jadi F nya itu bisa dilihat. Kita besarkan lagi. Nah ini namanya blur tools, seperti itu. Kita kembalikan dulu. Sekarang kita coba yang lainnya, yaitu shape tools, juga mirip sih ya Pak. Kayak gitu kalian bisa coba. Ini juga sama, ini sama juga penggunaannya. Kita atur di sini ya, untuk besar kecilnya, kuat enggaknya, seperti itu. Kita gunakan sini seperti itu.
Lanjut ke dot burn and spawn tool, ini gue juga jarang make ya, ini gue nggak usah terangin. Nah, kalau ini adalah pen point tool. Ini kalau kalian mau bikin garis lah, ini nah kayak gitu kan, seperti itu. Kalau kalian bikin menggunakan garis terus bikinnya tuh lebih simple lah gitu, lebih cepat kayak seperti itu. Lalu di sini juga kegunaannya semua sama sih kayak ini. Yang paling bawah ini kan cover point tool, ini ya sama aja penggunaannya. Nah, lanjut ke huruf T ini. T ini adalah untuk menulis kata-kata. Coba kita klik ya, kita klik dulu, kita masuk layer 1, kita klik kiri, tahan. Nah, dia bakal muncul kotak. Bentar. Nah, seperti ini, tinggal kalian ketik-ketik. Ini telah kelihatan ya, karena warnanya putih. Jadi kita rubah warna hitam dan kita warna hitam, dan ini kita paling cari yang kecil aja biar kelihatan tulisannya segedean. Nah, seperti ini. Ini misalnya kalian bisa atur size nya. Kalau lebih dari 72 pt bisa tinggal kalian ketik. Terus kalian juga pilih fontnya sebanyak ini. Contoh kita font Arial seperti ini. Itulah ya. Kalian juga bisa warnai dan sebagainya. Terus ke patch tool juga jarang gue pakai. Cleanse tool juga kalau kalian mau bikin kotak, bikin lingkaran, bikin polygon. Contoh ini kita bikin elips, kita tarik sini jadi elips, kita bikin kotak ini jadi kotak seperti itu. Untuk ini notes tool nggak terlalu penting ya, karena juga kita kan gambar ya, ngapain juga harus pakai notes kan ya, nggak perlu juga. Ini airdrop tool gue juga jarang make sih, ini juga nggak usah gue terangin. Apalagi yang ini hand tool juga yang gue bilang tadi, kalau hand tool cukup kalian pakai spasi, tarik gitu aja. Ini gunanya hand tool tuh kalau kita narik tuh biar layarnya nggak keikut ya. Kalau kita otomatis pakai ini doang kita langsung keikut layarnya kan. Tapi kalau kita pakai hand tool, kita pencet, kita tarik nggak akan pindah nih ya, seperti itu. Nah, ini untuk kalian warna-warna bisa kalian pilih, terserah kalian. Nah, ini yang gue tambahin ya. Contoh kita menggunakan layer 1, kalau kalian ingin ngeblending itu kayak ngasih warna di luar gambarnya ini. Kalau kayak di film tuh kayak film-film Dragon Ball gitulah ya, jadi kayak ada apinya lah di luarnya atau di dalamnya, bisa dibikin. Jadi kalian klik kanan, kalian pilih blending option. Nah di sini kalian tinggal pilih ini. Contoh nih gue menggunakan outer glow, kita pilih normal aja, kita pilih warnanya hitam biar kelihatan ya blendingnya ya. Nah, ini udah mulai kelihatan ada blending ya di sini. Ini kita coba gedein blendingnya. Tuh, seperti itu. Kalau kita coba inner glow, kita juga bisa. Inner glow kita gini, kita rubah warna hitam. Nah, seperti itu. Jadi warna hitamnya tuh lebih di dalam tulisannya kalau inner glow ya. Ini. Tapi kalau outer glow lebih di luar tulisannya seperti itu. Cancel. Oke. Terus kalian kalau ibaratkan mau double sebuah gambar, contoh nih, kita masukin ini lagi. Oke, kita masukin sini dulu. Gambar layar 2 ini kan di atasnya si layar 1 nih. Kalau kita biar kelihatan layar satunya transparan, kita menggunakan ini opacity-nya. Kita opacity-nya kurangin jadi 50. Nah, otomatis yang belakang itu kelihatan seperti itu. Oke, sampai sini dulu perkenalan tools-tool di
Photoshop CS3, nanti gue lanjutin untuk cara edit foto atau gambar lah di sini. Oke, sampai ketemu lagi, terima kasih.